Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iman Pradana Sagaf, dosen D3 Teknik Manufaktur Industri Agro Politeknik ATI Makassar. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah praktek yang saya ampu, yaitu mata kuliah Praktek Teknologi Pengelasan 2. Pada mata kuliah Praktek Teknologi Pengelasan 2 ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yang mencoba berfokus pada student center learning, blended learning, dan diskusi secara kelompok maupun studi kasus. Dalam konteks mata kuliah ini, metode DIA dapat diterapkan melalui delivery, yaitu pemberian materi teori melalui LMS ataupun tatap muka. Kemudian interaction, yaitu praktek langsung di bengkel, diskusi kelompok tentang materi-materi pengelasan dan studi kasus mengenai pengujian hasil pengelasan. Assessment, yaitu penilaian terhadap hasil praktek pengelasan, laporan kelompok, serta presentasi studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya aspek pengajaran. Mata kuliah praktek Teknologi Pengelasan 2 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi D3 Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik ATI Makassar. Mata kuliah praktek Teknologi Pengelasan 2 ini memiliki bobot SKS sebesar 2 SKS yang ditempuh dalam satu semester dengan 16 kali pertemuan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Praktek Teknologi Pengelasan 2 yaitu mampu melaksanakan pengelasan material baja dengan berbagai metode dalam posisi pengelasan menggunakan pemilihan prosedur, alat kerja, standar pengelasan yang baku, serta ketepatan dalam menggunakan alat keselamatan kerja dan menganalisis pengelasan secara mekanis dan fisik. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah pada Praktek Teknologi Pengelasan 2, yang pertama, mahasiswa mampu melakukan preparasi benda kerja dan bahan tambah, di mana pada CPMK ini dilakukan pada pertemuan 1, di mana kemampuan mahasiswa yaitu untuk mengidentifikasi jenis dan sifat material induk secara tepat, melakukan pengukuran dimensi dengan alat ukur yang sesuai, serta dapat mempersiapkan permukaan material induk dan bahan tambah sesuai prosedur. Kemudian pada sub CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu membuat sambungan las groove sesuai dengan Welding Procedure Specification atau WPS untuk pengelasan pelat ke pelat sesuai dengan proses las yang digunakan. Ya, ini mencakup kemampuan untuk melakukan tack weld atau las cantum sesuai dengan prosedur, menjaga kestabilan busur las pada posisi kualifikasi sesuai dengan las groove, serta menjaga sudut pengelasan agar tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, mahasiswa juga mampu memeriksa hasil pengelasan berdasarkan acceptance kriteria pada WPS guna mencapai kualitas sambungan pengelasan yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya, sub CPMK ketiga, yaitu mahasiswa mampu melakukan welding visual inspection. Pada pertemuan ke-6, kompetensi ini mencakup ketepatan dalam menggunakan alat ukur, yaitu welding gauge, ketelitian dalam mengukur dimensi benda kerja, hasil pengelasan, serta kemampuan untuk menyusun dan melaporkan hasil pengukuran secara jelas dan sesuai prosedur. Dengan keterampilan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengevaluasi kualitas pengelasan berdasarkan standar inspeksi las visual yang berlaku. Baik, selanjutnya sub CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis cacat las beserta penyebabnya. Kompetensi ini meliputi ketepatan dalam mengenali cacat las pada benda hasil kerja melalui observasi visual ataupun alat bantu, membandingkan cacat las tersebut dengan acceptance kriteria yang tercantum dalam standar ataupun prosedur, serta menganalisis
akar penyebab dari cacat las yang ditemukan. Kemampuan ini penting untuk mendukung peningkatan kualitas proses pengelasan dan mencegah terulang kesalahan serupa di masa yang akan datang. Selanjutnya, sub CPMK yang kelima. Mahasiswa mampu melakukan pengujian NDT Magnetic Particle Test, yaitu kompetensi ini mencakup ketepatan dalam mempersiapkan tempat, alat, dan alat bantu uji, mengidentifikasi permukaan serta jenis bahan atau produk yang akan diuji, mengaplikasikan bahan dan alat uji magnetik secara benar pada permukaan benda kerja, serta menganalisis hasil uji secara cermat untuk mendeteksi adanya cacat las permukaan. Keterampilan ini penting untuk menjamin keandalan struktur tanpa merusak benda kerja yang akan diuji. Selanjutnya, sub CPMK yang keenam, yaitu mahasiswa mampu melakukan pengujian NDT Liquid Penetrant Test. Kemampuan ini mencakup ketepatan dalam mempersiapkan area pengujian, memilih, dan menggunakan bahan uji cair yang sesuai. Kemudian dapat menerapkan prosedur uji penetran secara benar, serta mengevaluasi hasil indikasi cacat pada permukaan benda kerja. Penggunaan metode ini sangat penting dalam mendeteksi cacat permukaan secara efektif tanpa merusak komponen yang akan diuji. Selanjutnya yaitu sub CPMK yang ketujuh, yaitu mahasiswa mampu melakukan analisa pengujian hasil pengelasan dengan software Gwydion atau ImageJ. Kompetensi ini mencakup pemahaman terhadap perintah dasar software, kemampuan mengaplikasikan perintah tersebut untuk memproses citra hasil pengelasan, serta ketepatan dalam menganalisis dan menafsirkan data visual untuk mengidentifikasi karakteristik struktur maupun indikasi cacat. Penguasaan ini mendukung pemanfaatan teknologi digital dalam evaluasi kualitas las secara terstruktur. Kemudian yang terakhir yaitu sub CPMK yang ke-8, yaitu mahasiswa mampu melaporkan hasil pengelasan dan analisa pengujian dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemampuan ini mencakup ketepatan dalam membuat laporan sesuai dengan format tugas yang telah ditentukan, mengidentifikasi data, hasil pengujian secara benar, serta menyajikan hasil pengolahan data secara sistematis, akurat, dan relevan. Keterampilan ini menunjukkan pemahaman mahasiswa terhadap keseluruhan proses serta kemampuan komunikasi teknis yang baik dalam laporan ilmiah. Metode pembelajaran yang digunakan pada praktek pengelasan 2 dilaksanakan melalui kombinasi ceramah, demonstrasi, dan praktek langsung. Ceramah digunakan untuk memberikan dasar teori, konsep keselamatan kerja, dan pemahaman terhadap prosedur serta standar pengelasan. Selanjutnya, demonstrasi dilakukan oleh instruktur ataupun dosen untuk memperlihatkan teknik pengelasan secara langsung, termaksud penggunaan alat, prosedur persiapan, serta pelaksanaan persiapan sesuai dengan standar. Setelah itu, mahasiswa melakukan praktik secara mandiri dengan bimbingan dari dosen ataupun instruktur guna mengasah keterampilan teknis secara nyata dan sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk kompetensi secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selanjutnya, pada akhir penilaian praktek, pengelasan menggunakan sistem pembobotan yang mencerminkan kompetensi secara menyeluruh dalam proses belajar mengajar, di mana kehadiran yaitu minimal 80% dari seluruh proses belajar mengajar. Kemudian komponen penilaian terdiri dari tugas pendahuluan sebesar 10% yang menilai kesiapan teori mahasiswa sebelum memulai praktek. Yang kedua yaitu laporan praktek sebesar 20% untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam mendokumentasikan dan menganalisis hasil praktek. Kemudian evaluasi akhir semester atau ujian akhir semester sebesar 20% sebagai pengukur pemahaman teori dan praktek. Selanjutnya yaitu praktek langsung
sebesar 40% sebagai komponen utama menilai keterampilan teknis dari mahasiswa, serta yang terakhir yaitu kehadiran mahasiswa sebesar 10% yang mencerminkan kedisiplinan dan komitmen terhadap proses pembelajaran. Itu merupakan metode asesmen yang telah ditetapkan oleh Politeknik AT Makassar. Selanjutnya, pada video pembelajaran ini berkonsentrasi pada sub CPMK yang ke-6 pada pertemuan 10-11 dengan tujuan yaitu mahasiswa mampu melakukan pengujian NDT Liquid Penetrant Test. Demikian informasi yang saya dapat sampaikan terkait mata kuliah teknologi pengelasan ini. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di workshop pengelasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Waduh, nanti sebelum mengikuti praktek sarapan dulu ya. Oke, jadi pada pertemuan 10 dan 11 ini kita akan mempelajari tentang liquid penetrant test. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi ini, saya absen dulu. Baik, saya absen Muhammad Iqbal Yunus, M. Adib, kemudian Yaspira Triamala. Apa yang dimaksud dengan liquid penetrant test? Ya, jadi liquid penetrant test itu adalah pengujian tanpa merusak benda kerja, yaitu non-destruktif, yaitu menggunakan 3 cairan. Yang pertama itu cleaner, yang kedua itu developer, dan yang ketiga itu penetrant sendiri. Dijelaskan oleh salah satu dari rekan kita yaitu Saudara Margus, liquid penetrant test atau pengujian, salah satu metode pengujian tanpa merusak yang digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan seperti retak, porositas, kemudian cacat pada sambungan las. Metode ini cocok untuk material padat non-pori-pori seperti 1. Logam, 2. Keramik, 3. beberapa plastik. Dengan prinsip kerja memanfaatkan kemampuan penetran berwarna terang atau fluoren untuk meresap ke dalam cacat permukaan akibat gaya kapilaritas. Setelah diberikan waktu penetrasi yang cukup atau dwell time, kelebihan cairan dibersihkan, kemudian diaplikasikan cairan developer yang menarik penetran dalam cacat permukaan yang tampak sebagai indikasi berwarna kontras atau bercahaya. Kemudian pada penggunaan cairan ini terdapat 2, yaitu terdapat 3 cairan. Ada cleaner, ya. Cleaner di sini untuk membersihkan permukaan sebelum diaplikasikan penetran. Jadi sebelum kita melakukan proses penetrant test, permukaan benda kerja dibersihkan dengan cleaner. Setelah permukaan dibersihkan, kita menggunakan cairan yang bernama red penetrant. Red penetrant ini meresap ke dalam cacat permukaan untuk menandai keberadaan cacat lasnya. Setelah itu, kita membersihkan lagi dengan menggunakan cleaner. Setelah membersihkan dengan cleaner, terakhir kita menggunakan yang namanya developer untuk menarik penetran keluar dari cacat dan membuatnya tampak jelas. Untuk pemakaian penetrant test, yang pertama kita semprotkan dulu cairan cleaner. Cairan cleaner disemprotkan di benda kerja. Setelah disemprotkan di benda kerja, kita bersihkan menggunakan lap. Setelah dibersihkan, kita aplikasikan penetrant test, ya. Untuk penetrant test ini kita semprotkan, kemudian diamkan dengan beberapa waktu tertentu. Nah, beberapa waktu tertentu itu disebut dengan dwell time, di mana cairan penetran ini akan meresap ke dalam sela-sela ataupun pori-pori cacat pengelasan.
yang memanfaatkan gaya kapilaritas. Setelah itu kita bersihkan dengan cleaner. Setelah dibersihkan dengan cleaner, kita menggunakan cairan developer. Cairan developer diaplikasikan untuk menarik cairan cacat ke atas permukaan. Setelah itu kita identifikasi cacat las apa saja yang terjadi pada permukaan pengelasannya atau hasil pengelasannya, seperti itu. Setelah tadi pemaparan langkah kerja di ruang kelas, sekarang saatnya praktek dimulai. Kepada mahasiswa, silakan untuk dimulai. Setelah red penetran disemprotkan, siapkan stopwatch selama 10 menit. Setelah 10 menit, silahkan bersihkan red penetrannya, kemudian aplikasikan cairan developer. Baik, nah ini adalah cacat las yang muncul dari aplikasi red penetran, di mana cairan yang tadi meresap dalam sela pori-pori pengelasan kemudian disemprotkan oleh aplikasi developer, maka akan muncul merah-merah seperti ini yang menunjukkan bahwa terdapat cacat las pada pada permukaan hasil pengelasan. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah praktek teknologi pengelasan 2 yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengelasan yang saya lakukan di mata kuliah praktek teknologi pengelasan 2 pada program studi Teknik Manufaktur Industri Agro Politeknik ATI Makassar. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat serta seluruh tim sertifikasi dosen Smart tahun 2025. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Politeknik ATI Makassar, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat dosen, dan rekan mahasiswa. Demikian video yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.